Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing menuju ke masjid ini. Semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum bisa mengikut serta dengan kita pelantarannya membaca Yasin, memohon kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita digerakkan hatinya sehingga kedepannya bisa ikut serta dengan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi sakit dohir ataupun batin pelantarannya membaca Yasin, munajat kepada Allah, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga nenek moyang kita, saudara-saudara kita, anak, istri ataupun suami kita yang sudah meninggal, pelantarannya kita sebagai anaknya membacakan Yasin setiap malam Jumat, mudah-mudahan di dalam kuburnya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi at-tahirin lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wa ila hadrati malaikati muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati syabara malaikati amalatu nasi malaikati rahmat wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati tuan syabda qadir ajalani qadar sallallahu sirrul ajid al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat khususon fi qaryah masjid aswadatuna wali jamil muslimin wal muslimat alahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Yasin Ya
الرجيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا هم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناه مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an salatina sahabi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana munafisi an kulli madiyun, subhana mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anni hammi wa ghammi farjan ajilam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin ya mukhtar wa alil athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah al-Fatihah. Ya kana ya Alhamdulillah, pembacaan Yasin kita sudah selesai. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini tausiah dipending dulu dikarenakan ini khususnya untuk peserta ibu-ibu yang belajar Iqra selama beberapa tahun dengan saya. Dari pertama saya di sini membina sampai sekarang udah kurang lebih 2 tahun lebih ya belajar Iqra. Maka sekarang dibikinkan piagam penghargaan. Maka pada kesempatan malam hari ini saya menyerahkan tentang masalah piagamnya dengan Al-Qur'annya. Jadi bapak-bapak, kalau memang untuk belajar dengan saya kesempatan misalkan tidak ada, maka khususnya untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang lain untuk melancarkan Iqra kepada yang 6 ini yang udah diberikan piagam. Berarti yang udah diberikan piagam berhak mereka yang 6 ini mengajarkan Iqra. Jadi orang yang 6 ini udah diberikan piagam berarti udah lulus, berhak mengajarkan Iqra. Jadi bapak-bapak kalau belajar dengan mereka yang 6 ini, kalaulah tidak tahu menjelaskan yang ada di Iqra, kenapa dibaca gini, sampaikan ke saya nanti. Saya berhaknya mengajar Iqra. Jadi insya Allah kalau yang 6 ini sebab udah diulang-ulang Iqra-nya, di dalam Iqra itu ya banyak cara pembacaan, dari pertama tanwin patah, tanwin dhammah, tanwin kasroh, qalqalah, terus lagi musaddah, cara waqaf. Makanya kalau paham dari Iqra-nya, insya Allah pas begitu ke Al-Quran tinggal mengatur makhorijil huruf, membedakan tentang huruf. Apalagi yang di kalangan anak-anak yang dibina oleh saya, ada yang udah 7 tahun belum lulus Iqra-nya. 7 tahun nanti hampir tiap malam tuh. Sebab identiknya gini, kalau saya pribadi ya, kenapa enggak cepat-cepat dinaikkan namanya untuk anak-anak, khususnya di saya di karangan, kadang-kadang bangga dengan hatam, bangga dengan bercerah, ditanya kenapa ini hukumnya gini, kenapa bacanya gini, padahal di Iqra ada tidak tahu. Ya, makanya ini ibu-ibu udah berapa tahun belajar Iqra dengan saya. Ya, sebab saya hanya pribadi, kalau masalah hatam tidak hatam. Jadi ngaji itu bukan seala kadar tahu membaca, tetapi tahu hukumnya, makhorijul hurufnya. Kalau seala kadar tahu membaca tidak tentu rudu, mudah-mudah saja. Sebulan 2 bulan bisa, itu yang paling lama. Makanya belajar dengan saya, anak-anak yang di kalangan udah 6 tahun. Dari dulu sampai sekarang, ada enggak saya mengatakan anak-anak yang belajar dengan saya istilahnya ini udah hatam, belum berani. Pengertian saya, hatam itu selesai, berarti jangan cuman selesai membaca, hukum-hukumnya harus terbawa. Ujung-ujungnya kata gurunya hatam, selesai, udah ngajinya pun tidak. Sekali ditanya, itu ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini itu ya, membagikan tentang piagam penghargaan itu seala kadar untuk kenang-kenangan, dan juga ada tanda bukti bahwa belajar dengan saya sekian tahun lamanya, barulah dikeluarkan piagamnya.
Tetapi biarpun terlambat ya untuk ibu-ibu, dikarenakan ya memorinya udah banyak virusnya, beda dengan anak-anak gitu ya. Ya harap maklum. Yang penting semangat terus belajarnya, insya Allah Allah memberikan kemudahan. Ya, jangan baru setahun 2 tahun lalu lah, udah saya udah tidak bisa. Saya tidak mau mendengar kata-kata itu. Jadi bahasa terus menerus itu sampai kapan? Sampai ruh berpisah dengan badan. Makanya bahasanya belajar, bukan mengajar. Kayak saya pribadi belajar. Makanya setiap malam Jumat memaksakan belajar. Belajar apa? Pertama, belajar melatih diri supaya ikhlas. Yang kedua, belajar menyampaikan apapun yang didapat dulu waktu ngaji. Jadi belajar. Bukan berarti saya datang ke sini tidak belajar. Yang paling utama belajar ikhlas. Letih, capek lah. Nah, kadang-kadang banyak hambatan di jalan. Kita harus berpikir, Rasul dibandingkan dengan kita, ujian ataupun cobaan untuk Rasul lebih besar daripada kita. Kok kenapa kita sebagai umatnya baru diberikan ujian udah mengeluh? Orang yang banyak diuji, orang yang banyak dicoba, maka orang itu disayang oleh Allah, asalkan kita ikhlas. Tuh. Siapa yang tidak diuji oleh Allah? Fir'aun. Nabi Muhammad banyak dah ujiannya, cobaannya banyak. Beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Makanya Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi. Tuh, banyak cobaan dengan ujiannya. Kita sebagai umatnya jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh, barulah diberikan kesusahan untuk memahami suatu ilmu agama, udah mengeluh. Udahlah Pak Ustadz, saya ini udah tua, maklum lah. Baru setahun 2 tahun udah ngeluh. Jangan mengeluh, jangan menyerah, terus maju. Sebab apa? Malaikat mencatat kalau kita istiqomah biarpun susah, insya Allah Allah memberikan nanti kemudahan. Itu aja intinya. Kadang-kadang mohon maaf, banyak yang belajar ngaji, coba baca apa ini, baca bu ini, aduh susah Pak Ustadz katanya. Padahal baru beberapa tahun, saya belum ada 20 tahun di sini, baru beberapa tahun dan nyebutan susah, dan juga tidak diusahakan, wajarlah. Itu ya. Jadi jangan bahasa tidak belum harusnya. Kalau bahasa tidak udah tidak ada harapan kan? Kalau belum ada harapan. Ya. Jadi sebelumlah piagam ini diberikan, saya meminta pendapatnya kepada ya bapak-bapak, yang paling utama adalah ketua masjid, seksi ibadah, penasehat, terus lebih ketua majelis taklimnya, ya. Jadi memberikan kata sambutan. Yang pertama dari ketua masjid, waktu dan tempat saya persilahkan. Sepatah kata, 2 patah kata memberikan motivasi untuk saya, silahkan ketua masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala pertama-tama yang saya mengucapkan Bapak Ustaz serta ibu-ibu pengajar Idris Karim Rahman Sertuman, bapak-bapak, sama-sama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz yang sudi
meluangkan waktunya untuk membina, mengajarkan ilmu agama di Desa Tenang, khususnya di Institut Mahasiswa Desa Tenang. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudi meluangkan waktunya untuk belajar ilmu agama. Bapak-bapak juga yang sudi meluangkan waktunya sejak hari Jumat yang bersedia dan sudi meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama dari ilmu yang Pak Ustaz berikan kepada kita. Itu saya sampaikan. Yang mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Masjid atas sambutannya. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan oleh Ketua Masjid menjadi penyemangat untuk kita di dalam masalah belajar. Dan seterusnya saya meminta kata sambutan untuk seksi ibadah memberikan kata sambutan. Pak Sinta, waktu dan tempat saya persilahkan. Sakit, Anda bisa. Untuk seterusnya saya meminta keikhlasannya kepada Ibu Ketua Pengajian memberikan kata sambutannya pada kesempatan malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita daya dan inayahnya sehingga kita bisa dimudahkan untuk berkumpul kembali di rutinitas kita setiap malam Jumatnya dalam kajian kita bersama guru kita, dan yang terutama adalah dalam keadaan dilapangkan waktunya, disehatkan badannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada yaitu Nabi idola kita semua, Nabi Agung yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di akhir kelak. Alhamdulillah, pada malam hari ini bertepatan dengan kajian rutin kita. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhibban. Semoga apapun yang beliau korbankan untuk menghadiri acara ini senantiasa Allah jadikan pahala yang terus mengalir. Setiap putaran rodanya Allah jadikan penggugur dosa di masa lampau, dan setiap tetesan bensin beliau dijadikan keberkahan yang terus, sehingga ketika kelak beliau membutuhkan syafaat itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada ibu-ibu semua yang hadir pada malam hari ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, semoga senantiasa apapun yang kita bersama-sama ingin raih,
yang kita bersama-sama ingin capai semoga Allah meridhoi. Semoga apapun yang telah kita keluarkan untuk kepentingan agama Allah, Allah senantiasa menjadikannya sebagai penggugur dosa-dosa kita dan juga sebagai tempat di mana bisa menjadikan wadah untuk menjemput keberkahan atas rezeki yang Allah tetapkan untuk suami kita maupun untuk diri kita sendiri, bagi ibu-ibu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput rezeki bagi keluarganya. Dan juga bapak-bapak yang hadir, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Hormat kami kepada sesepuh kita yaitu Pak Jemaim, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, dan terkhusus untuk bapak-bapak, terkhusus bapak ketua masjid, diberikan kekuatan dalam mengemban tugas yang diberikan. Pada malam hari ini bertepatan dengan acara pembagian piagam, yaitu penghargaan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Ta'lim Taqwa, di mana pengajiannya sekarang berumur 2 tahun, jalan 3 tahun, dan alhamdulillah Allah izinkan ada beberapa yang sudah selesai Iqra dan sedang berjalan, ada yang masuk Al-Quran, ada yang sudah setengah Al-Quran. Semoga setiap hurufnya yang kita baca setiap hari Minggu Allah jadikan sebagai pahala yang terus mengalir kepada suami kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, guru kita, dan pada saudara-saudara kita sesama muslim. Apapun yang kita pelajari, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tidak terasa perjalanan pembelajaran kita sudah berjalan begitu jauh. Kalau diibaratkan sebagai anak kecil, 2 tahun setengah itu sudah bisa belajar berjalan. Begitu juga kita yang belajar mengaji. Semoga dengan tertatih-tatihnya kita untuk menggapai ridhonya Allah, setidaknya sedikit Allah pandang sebagai pengorbanan yang kelak menjadi saksi untuk kita semua. Karena sesungguhnya kita semua ini sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya pengorbanan kita yang sedikit ini untuk menjemput ilmunya Allah itu sebagai tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan jalan untuk mengenal agama Allah, yang telah membukakan sehingga kita bisa mengenal Allah lebih dekat lagi. Dan juga di dalam proses pembelajaran memang tidak ada yang mudah, tetapi bagi kita semua disitulah kita saling menguatkan. Adapun tempat pengajian yaitu majelis taklim bukan untuk tempat kita bersaing siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih pandai, tetapi disitulah tempat kita saling mengingatkan dan mengingatkan diri kita sendiri ketika kita sedang futur imannya, karena iman itu kadang naik kadang turun. Turunnya iman disebabkan karena dosa-dosa kita, sedangkan naiknya iman disebabkan oleh ketaatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis taklim, perkumpulan majelis ilmu, di saat kita futur iman kita, di situ kita bisa mengecas lagi. Kita melihat wajah-wajah dari saudara kita yang bersemangat untuk belajar, kita ikutan bersemangat kembali. Ketika kita 3 minggu, 4 minggu tidak bergabung di majelis taklim, serasa kita ibarat baterai sudah melemah karena tidak dicas. Kita coba berangkat lagi untuk mengecas keimanan kita, karena semakin kita jarang mengecas, semakin melemah keimanan kita.
Begitu juga dengan kehidupan kita ini, kita sangat butuh tempat ataupun komunitas untuk saling memberikan energi terbaik, semangat tertinggi, sehingga kita bersemangat kembali. Semoga dari kita ada sekitar 6 orang yang diberikan penghargaan oleh guru kita. Dari ke-6 orang ini bisa menjadi cerminan yang baik untuk saudara kita di sekeliling kita. 6 orang ini bisa menjadi tangan kanannya guru kita untuk menyampaikan ilmu yang telah beliau sampaikan dalam 2 tahun ini. Dan ke-6 orang ini semoga Allah jadikan bisa berdampak yang baik, positif, baik bagi keluarganya sendiri, terkhusus dalam mendidik anaknya. Setidaknya kita diberikan bekal oleh guru kita dalam kajian setiap minggunya, dan menjadi jembatan kebaikan untuk kawan-kawan kita yang belum bisa bergabung, sehingga bisa menjadi komunitas yang besar. Semakin besar komunitasnya, insya Allah kita akan semakin kuat dalam menguatkan akidah kita di dalam agama Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan tempatan, saya mohon maaf. Selebihnya saya serahkan kepada guru kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya mungkin dari penasehat dari sesepuh kita ada sepatah kata, 2 patah kata, ada yang mau disampaikan kepada, ya khususnya saya sebagai pembina pengajian, ya umumnya kepada semuanya yang hadir di sini. Bapak Jumain, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ustaz Imran Ketua Masjid Asal Desa Enam, Kedua dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas terdirinya Majelis Taklim Talimul Taqwa yang telah berjalan beberapa tahun ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah berupaya meluangkan waktunya untuk membina majelis taklim, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu di dalam lingkungan kaki sesuatu ini, sehingga pada malam hari ini kita akan juga menyaksikan bahwa ada beberapa orang yang telah telah mampu menjalani metode ESWA. Nanti akan diberikan sebuah piagam yang berupa Al-Quran, ya Pak, Al-Quran. Jadi saya juga berpesan kepada ibu-ibu majelis taklim Talimul Taqwa, jangan Al-Qurannya ini sudah dikasihkan oleh guru kita, jangan hanya tinggal dipajak di ini. Jadi setiap waktu baca. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita.
Hendaknya misalnya lalu dianggap seperti buku biasa, seperti buku komik dan lain sebagainya. Dan Al-Quran ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran dan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita jangan main-main dengan Al-Quran dan dalam sikap yang bermusti. Akhirnya baca saya urusannya ini. Saya pun berjam-jam ini ilmu bapak-bapak. Di rumah saya mengaji. Setiap habis maghrib saya akan buka Al-Quran mengaji 21 ayat. Jadi saya tidak bisa membuka Al-Quran. Jadi apa artinya tentang firman kita baca di ini? Apa artinya? Karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicantumkan di dalam Al-Quran yang dibutuhkan para alim ulama melalui Nabi kita Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Nabi. Bukan sembarangan ibu, bukan seperti buku yang lain. Nah, hari ini tulisannya begini, firmannya begini, besok lain. Nah, kalau Al-Quran itu sampai dunia kiamat tidak akan berubah satu huruf pun, tidak akan berubah satu kata pun. Nah, itulah keistimewaan Al-Quran. Nah, jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita jangan sampai kita ini karena kita sudah diberikan oleh pegangan pedoman untuk kita bagaimana kita hayati Al-Quran itu pelajari dengan benar dan baca setiap hari, jangan dilupakan. Habis maghrib ada Tuhan bisa buka ngaji. Walaupun berkata-kata itu, walaupun kata-kata itu ada pahalanya. Jangan bingung kalau berkata-kata tak ada pahalanya itu, salah pula. Hal ini, baik pahala berkata-kata, pahala membaca Al-Quran ini apa? Yang itu biasa saja, bukan biasa dapat. Makanya itu membaca Al-Quran setiap hari, jangan sampai ini padangan. Itulah pesan dari saya dan semoga hari bertakwa berjalan terus. Amin. Dan sampai nanti hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas penyampaian dari sesepuh kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Amin amin ya Allah ya Rabbi. Jadi untuk acara selanjutnya saya memohon keikhlasannya kepada ibu-ibu nanti yang dipanggil namanya tolong ke depan dulu, nanti berbaris, nanti sesudah berbaris diberikan piagamnya dengan Al-Qurannya, udah itu barulah dipoto bersama. Jadi ini tidak bisa diwakilkan, yang disebut namanya tidak bisa diwakilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta yang pertama adalah Nurliawati. Silahkan ke depan dulu. Sini di depan, menghadap ke sana. Di sini. Yang kedua adalah Suharawati.
Yang ketiga, Ibu Ketua kita. Yang keempat, Kristina Pani. Krista, bukan Krista. Yang kelima, Nur Sapar Rahmayani. Yang keenam, Siti Aprida. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak usah acak-acakan. Geser. Pak, tolong bagikan Pak. Silakan berdiri dulu. Ya. Yang kedua, Surawati. Terus yang ketiga. Ada kurang ada. Yang keempat ini. Yang kelima. Keenam. Ya, sama-sama. Sok dipoto duduk dulu di situ, duduk. Kita sama-sama duduk di sini. Dipoto dulu. Dulu Pak. Allahu Akbar. Jok agak rapat sedikit. Sekali lagi tidak terasa. Dah. Sip. Dah. Sama-sama ya, tinggal balik ke tempat lagi. Udah. Alhamdulillah, piagam sudah diberikan kepada peserta, dan juga saya mengharapkan kepada yang lainnya, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ya, jadi untuk terus semangat lagi belajar, dikarenakan belajar ilmu agama khususnya tidak dibatasi oleh waktu, ya, tidak ada bahasa udah tua. Jadi mari kita sama-sama belajar membaca Al-Quran dari pertama Iqra dan seterusnya, dikarenakan ini tidak dibatasi waktu. Maksudnya bukan kayak di pesantren ataupun bukan kayak di sekolah harus setiap tahun harus bisa, tidak. Ya, jadi tidak ada target waktu. Dikarenakan apa? Dikarenakan memori kalau udah tua banyak virus, otomatis tidak bisa dipaksa. Nah, bisa dipaksa harus setahun 2 tahun harus selesai Iqra, tidak. Ya. Dan insya Allah nanti program saya selanjutnya untuk ibu-ibu, maka bapak-bapak boleh juga mengikuti. Makanya di pengajian ibu-ibu setiap hari Minggu sesudah tawasul baca sholawat, membaca dari surat Anas sampai surat Al-Qari'ah. Kalau sering dibaca lama-lama menjadi hafal, nantinya tidak jauh kemungkinan kalau istiqomah bisa tahfiz. Itu rencana saya. Ya, ini sekarang udah berapa surat? Dari surat Anas sampai Al-Qari'ah. Jadi paling tidak itu nanti sampai 1 juz, yaitu Amma Yatasa'alun juz 30. Kalau kita udah tahfiz dari Anas sampai Amma Yatasa'alun, maka insya Allah sewaktu disuruh menjadi imam
memimpin acara, maka insya Allah itu tujuannya. Makanya ke bapak-bapak untuk kedepannya setiap malam Jumat, mulai insya Allah kalau tidak lupa mulai malam Jumat depan, kita baca dulu dari surat Anas sampai 2 surat dulu, bolak balik setiap malam Jumat, istiqomahkan gitu maksud saya ya, supaya kalau sering dibaca sama-sama insya Allah menjadi hafal. Dan masalah apa lagi khususnya untuk ibu-ibu nanti tentang masalah 3 poin yang sering saya sampaikan, niat wudu, mandi wajib, bacaan sholat. Jikalau memang itu udah pas, udah sempurna sesuai dengan keterangannya, diberikan juga piagamnya nanti. Jadi jikalau udah diberikan piagam harus sanggup mengajarkan lagi kepada yang lain. Jangan sampai diberikan piagam disuruh mengajar ikut tidak tahu, hati-hati, awas. Berarti yang 6 ini udah dipercaya oleh saya nanti. Ya, jadi tinggal yang 3 poin ini, niat wudu, mandi wajib, bacaan sholat, itu harus memahami dengan rukun syaratnya. Wudu, terus lagi mandi wajib, yang membatalkan kepada wudu ada berapa, di dalam masalah sholat, syarat sah sholat ada berapa, yang membatalkan sholat ada berapa, rukun fi'li, rukun qauli, dan seterusnya. Supaya apa? Hampir setiap minggu, kadang 2 minggu sekali, ditanyakan yang 3 poin. Takutnya gini, kita sering sholat, kita sering wudu, kita sering mandi wajib, tapi tidak tahu rukun dengan syaratnya mau kemana. Sebab kalaulah wudunya betul, mandi wajibnya betul, kalau sholatnya tidak betul, maka tidak sah. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Makanya kalau ibu-ibu ditekan oleh saya, jangan sampai rajin sholat. Gimana bacaan ruku, bacaan tasahud? Tidak tahu. Masa orang sholat tidak tahu? Ya. Jadi pertemuan pada malam hari ini mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata, tingkah laku yang tidak sopan kepada jemaah semuanya, mohon dimaafkan. Untuk mengakhiri acara pertemuan pada malam hari ini, itu baca doa yang insya Allah disampaikan oleh Abang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, untuk mengakhiri acara pertemuan pada malam hari ini, mari kita sama-sama membaca doa Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة